Knock knock. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yodi Pranata di channel YP Movie. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Dan film ini telah dirilis pada tahun 2019. Diceritakan terdapat 4 orang remaja yang pergi liburan ke kabin temannya. Rencana awalnya mereka ini ingin menghabisi waktu akhir pekan bersama-sama. Namun mereka tidak mengetahui kalau di daerah tersebut terdapat banyak sekali psikopat badut yang siap menghabisi mereka satu persatu. Apakah yang akan terjadi? Dapatkah mereka selamat dari psikopat badut itu? Yuk cari tempat yang paling nyaman untuk kalian rebahan, karena kita akan segera masuk ke alur cerita filmnya. Dan jangan lupa putar intronya. Film pun diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang sedang mencuci piring. Lalu ia pun mendengar suara-suara dari dalam rumah. Perempuan itu pun pergi mengeceknya, namun ia tidak menemukan siapapun. Di saat ia melanjutkan kembali mencuci piringnya, tiba-tiba datang seorang misterius yang langsung menghabisi perempuan tersebut. Setelah itu, scene pun berpindah ke dua pasangan yang bernama Jesse yang sedang berpacaran dengan Tori, Charmaine yang berpacaran dengan Jack. Mereka berempat ini berencana pergi ke kabin milik teman mereka yang bernama Dom dan juga Alyssa. Ternyata di kabin itu, Dom, Alyssa dan kakak Dom yang bernama Derek sudah datang duluan ke kabin tersebut. Di tengah perjalanan, mereka mendengar berita di radio kalau sudah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dan sampai saat ini pelaku pembunuhan tersebut masih belum berhasil ditangkap. Our top story this morning, a couple vanishes activated blood soaked. It's a home invasion. Early on Thursday morning, it is believed by authorities in which a family of 5 were abducted. Singkat cerita saja, akhirnya mereka berempat sampai ke kabinnya Dom. Not too bad. Tour. Nah, fuck the tour. Dan Dom pun langsung mengantar mereka ke kamar masing-masing supaya mereka bisa beristirahat setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Karena merasa lelah, Charmaine dan Jack langsung rebahan di atas kasur sambil menikmati suasana. Dan sedangkan Jesse pergi ke toilet untuk buang hajat. Well, I mean, I always thought that. Yeah, it'll be scary, but it won't be hard. Di dalam kamar mandi, terlihat Jesse yang sedang menangis karena mengetahui kalau dirinya yang sedang hamil. Besar kemungkinan itu bukanlah hasil perbuatan dari Tori, jadi oleh karena itulah Jesse merasa sangat sedih telah selingkuh dari Tori. Sementara itu di tempat lain terlihat Dom yang sedang berbincang-bincang dengan Derek. Dari sinilah terungkap bahwa Derek pernah masuk penjara karena kasus pencurian mobil. Selama Derek di penjara, Dom tidaklah pernah pergi menjenguk Derek di penjara. Oleh karena itulah, Derek merasa sedikit kecewa dengan adiknya itu. I don't want to see you like that. Fuck you. Just ask you to fucking be there. I'm almost done school. I have a lot on my fucking plate. Mainline. Slumming in the slammer to see his son. Dom beralasan kenapa ia tidak mau menjenguk Derek di penjara karena ia tidak mau melihat Derek yang seperti itu.
Karena permasalahan itu sedikit membuat hubungan adik kakak tersebut menjadi sedikit tidak baik. Tak terasa malam pun telah tiba. Di saat mereka sedang makan malam, Jake pun bercerita lucu yang membuat suasana menjadi fun. What was her name? To our dorm room. It's like, I don't know, first week of school, I don't know. But she comes in and it was a mess. She's disgusting. Namun suasana berubah menjadi canggung ketika Torik menyinggung Derek yang pernah masuk penjara. Di sana Torik menanyakan kasus apa yang membuat Derek sampai bisa masuk ke dalam penjara. Derek pun menjelaskan kalau waktu itu ia mencoba mencuri mobil bersama temannya. Tried to steal a car. Oh, shit. Nope. Caught. Lalu Torik pun kembali bertanya kenapa hanya Derek yang ditangkap dan kemana pergi temannya itu. Derek pun menjelaskan kalau temannya itu berhasil kabur dan oleh karena itulah hanya Derek yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Torik pun memuji Derek dengan mengatakan kalau Derek adalah bajingan yang keren. Derek yang merasa tidak mood lagi makan memutuskan untuk pergi meninggalkan meja makan. Setelah selesai makan, Jesse pun curhat kepada Alyssa dan Carmen tentang ia yang hamil dengan orang lain. Dia sangat takut jika Torik mengetahuinya, maka Torik akan memutuskan hubungan mereka. Carmen dan Alyssa pun meyakinkan Jesse kalau Torik pasti mau menerima anak yang sedang dikandung oleh Jesse. Tapi Jesse tetap belum berani memberitahu kepada Torik karena ia yang sangat takut kehilangan kekasihnya itu. Di sisi lain, Derek yang sedang memperbaiki motor roda 4-nya tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu dari luar. Karena hal itu, Derek pun pergi keluar untuk mengeceknya. Begitupun dengan Alyssa yang sedang mencuci piring juga mendengar suara ketukan pintu. Namun di saat Alyssa mengeceknya, tidak ada siapapun berada di luar. Merasa dikerjai, Alyssa pun marah dan menuduh Torik dan Jake yang telah melakukannya. Tapi Jake dan Torik dari tadi bersama Dom sedang makan pizza bersama. Jika bukan mereka, Alyssa pun mencurigai kalau Derek lah yang melakukannya. Alyssa juga menyinggung Derek yang merupakan seorang mantan narapidana. Mendengar hal itu, Dom pun tidak senang dan meminta Alyssa untuk tidak menilai orang dari masa lalunya. Namun Alyssa tetap menuduh Derek karena kalau bukan dia, siapa lagi yang mau menakutinya. Disinilah Dom pun mengaku kalau teman yang dimaksud kabur oleh Derek adalah dirinya sendiri. Waktu pencurian mobil itu, Derek sengaja memberikan kesaksian palsu supaya dia terbebas dari kejaran polisi. Mengetahui kalau selama ini Dom menyembunyikan rahasia itu, membuat Alyssa menjadi kecewa dan pergi menenangkan dirinya sendirian. Ternyata percakapan mereka itu didengar oleh Derek. Dom pun meminta maaf kepada Derek karena dirinya yang kabur membuat Derek seolah-olah adalah orang yang jahat. Derek pun tidak mempermasalahkan itu karena ia sebagai kakak juga tidak mau adiknya ikut masuk ke dalam penjara. Akhirnya mereka pun saling meminta maaf dan hubungan adik kakak itu kembali membaik. Di sisi lain, Carmen meminta Jake untuk mengambil HP-nya yang tertinggal di dalam mobil. Ketika Jake keluar kabin, tiba-tiba saja terdapat sosok misterius yang langsung memukulnya sampai ia terluka sangat parah. Hey, fuckboy. Dalam keadaan terluka itu, Jake merangkak ingin masuk kembali ke dalam kabin. Tapi sosok misterius itu tidak membiarkan Jake kabur dan langsung membunuh Jake di sana. Di tempat lain, Alyssa pergi ke kamar mandi sambil menangis karena kecewa dengan Dom kekasihnya itu. Tapi tiba-tiba saja, sementara itu, Torik dan Jesse yang berada di dalam kamar mulai menyadari kalau handphone mereka menghilang. Dan Torik pun mencurigai kalau Derek lah yang mencuri handphonenya karena Derek adalah mantan narapidana. Torik pun turun ke bawah dan menuduh Derek yang telah mencuri handphonenya. Di sana Torik langsung mendorong Derek dan menuduhnya kalau telah mencuri handphonenya.
Derek pun menjadi bingung dan menjelaskan kalau dia tidak pernah mengambil handphonenya Tori. Di sela pertengkaran, mereka pun mendengar suara kentukan pintu dari luar. Chairman pun mengatakan kalau itu adalah Jack yang kembali dari luar untuk mengambil handphonenya yang tertinggal di dalam mobil. Di saat membuka pintu, Chairman pun sangat kaget melihat Jack yang telah terbaring tidak bernyawa. Chairman pun menjadi sedih melihat keadaan kekasihnya itu. Dan lalu tiba-tiba saja melihat hal itu, dengan cepat Derek langsung menutup pintu sebelum sosok misterius tersebut masuk ke dalam kabin. Terlihat di sana terdapat sosok psikopat yang wajahnya berhiaskan seperti badut. Kemudian Dom pun meminta Tori untuk memanggil Alicia di atas dan sedangkan Jesse menutup pintu belakang. Ketika Jesse sedang menutup pintu belakang, ia dikagetkan dengan kedatangan psikopat badut yang memakai daster. Sedangkan Tori yang pergi ke atas untuk mencari Alicia, ia tidak menemukan sama sekali Alicia di atas. Setelah berhasil menutup pintu, Dom pun mengancam psikopat itu bahwa dia akan menelpon polisi. Namun ternyata semua HP mereka telah berhasil diambil oleh psikopat tersebut. Dan hal itu membuat mereka semua tidak akan bisa menelpon polisi. You're gonna call them with this? Oops. Nelly, right? Di saat bersamaan, Tori pun turun ke bawah dan memberitahu kepada Dom kalau Alicia tidak berada di atas. Menyadari kalau Alicia telah diculik oleh psikopat itu, Dom berniat untuk keluar untuk mencari Alicia. Tapi Derek mencegah hal itu karena tindakan tersebut sangatlah berbahaya. Tak lama kemudian, psikopat itu mematikan listrik yang membuat semua isi kabin menjadi gelap gulita. Beruntungnya Derek membawa korek gas untuk penerangan mereka sementara. Di sana mereka pun memikirkan rencana agar mereka bisa lolos dari psikopat badut tersebut. Derek pun mengingat kalau di kabin ini terdapat senapan yang bisa mereka gunakan untuk melawan psikopat itu. Tapi sialnya Dom memberitahu kalau senapan itu sudah diambil oleh ayahnya minggu kemarin karena ayahnya takut Derek menggunakan senapan itu untuk mencuri lagi. No, and we will. But right now we gotta be. Dad came up last week and took it because he knew you were gonna be here. Shut the fuck up, T. Kemudian mereka pun berkeliling untuk mencari jalan keluar dari dalam kabin. Namun di saat berkeliling, tiba-tiba saja listrik kembali hidup dan terlihatlah dari luar Alicia yang sedang terikat. Psikopat itu meminta mereka untuk membuka pintu, jika tidak mereka tidak akan segan-segan membunuh Alicia di sana. Sebenarnya psikopat itu bisa saja memecahkan kaca untuk masuk, tapi namanya psikopat pasti ingin bermain-main terlebih dahulu. Melihat kekasihnya dalam keadaan bahaya, Don pun berniat untuk menolongnya. Tapi aksinya itu dicegah oleh Derek karena itu hanyalah jebakan dari psikopat tersebut. Jika Dom membuka pintu, maka mereka semua akan mati di tangan psikopat tersebut. How about you, Blondie? Let's begin. Is it? Karena mereka yang tidak mau membuka pintu, psikopat itu mulai memasukkan bola di dalam mulutnya Alicia. Dan hal itu membuat Alicia tidak bisa bernafas dan harus meninggal dunia karena kehabisan nafas. Melihat kekasihnya yang tewas dengan cara yang mengenaskan, membuat Dom menjadi sangat bersedih. Kemudian psikopat badut itu kembali mematikan listrik di kabin tersebut. Dom merasa sangat bersalah dan malah menyalahkan Derek kenapa ia malah menahannya. Derek pun menjelaskan kalau itu hanyalah jebakan yang akan membuat mereka semua dalam keadaan bahaya. Mereka pun hanya bisa berdiam diri sambil memikirkan bagaimana cara lolos dari psikopat badut tersebut. Tak lama kemudian terdengarlah suara dari atas seperti orang yang masuk ke dalam kabin.
Derek pun mengajak Tori untuk pergi mengeceknya, dan sedangkan Dom dan Jesse akan menunggu di bawah. Oh, you pulling out the knife and everything. Di saat sedang pergi mengecek ke atas, ternyata dari belakang Tori berhasil dibunuh oleh psikopat badut tersebut. Mendengar suara dari atas, Dom dan Jesse langsung pergi menyusul Derek dan Tori. Sesampainya di atas, Jesse yang melihat Tori yang sudah tewas merasa sangat bersedih. Karena tidak ada pilihan lain lagi, mereka pun harus keluar dari kabin dengan cara berlari sekuat tenaga, kabur dari psikopat badut tersebut. Namun baru saja keluar, Derek berhasil diserang oleh sosok psikopat badut yang memakai daster. Dan lalu terjadilah pertarungan antara Derek dengan psikopat badut berdaster. Sementara itu, Dom yang sedang pergi ke mobil juga berhasil diserang oleh psikopat badut yang lainnya lagi. Dom pun meminta Jesse untuk segera kabur dari tempat ini. Namun ternyata tidak hanya 2, melainkan psikopat badut lebih dari 10 orang. Mereka pun mengepung Jesse dan lalu menghabisi Jesse dengan sangat sadis. Kembali lagi ke Derek dan psikopat badut berdaster, Derek yang terpojok berhasil mengambil pisau yang tergeletak di tanah. Dan pada akhirnya, Derek pun berhasil menusuk psikopat badut berdaster itu sampai ia tewas di tempat. Di sisi lain, Dom dicekik oleh psikopat badut sampai ia tidak bisa bernafas. Beruntungnya Derek datang ke sana dan berhasil membunuh psikopat badut yang mencekik Dom. Setelah menghabisi Jesse, para psikopat badut itu mulai pergi ke kabin guna menangkap Derek dan juga Dom. Derek pun membawa adiknya itu pergi ke dalam garasi guna bersembunyi dari psikopat badut. Di dalam sana Derek mencoba menghidupkan motor roda 4-nya, namun karena motor roda 4 itu sedang diperbaiki, tentu saja motor roda 4 itu tidaklah mau hidup. Dom yang sudah pasrah meminta Derek untuk berhenti berusaha menghidupkan motornya itu. Namun Derek tidaklah mau menyerah dan meminta Dom untuk bertarung bersamanya. Derek pun mengambil senjata dan mengajak Dom untuk bertarung. Dia tidak mau adiknya mati di sini, jadi ia menyemangati Dom supaya mau bertarung bersamanya menghadapi para psikopat badut tersebut. Ketika mereka bersiap-siap untuk bertarung, tiba-tiba saja layar menjadi gelap. Sangat sayang sekali scene pertarungan mereka tidak ditampilkan di film ini. Jadi mungkin sutradara film ini menginginkan kita untuk membuat ending sendiri, yaitu apakah kita ingin ending Derek dan Dom berhasil mengalahkan para psikopat badut itu, atau Derek dan Dom akan kalah dari para psikopat badut tersebut. Entahlah kalian mau pilih ending yang mana, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Dan setelah itu film pun selesai.